Sebagian dari kalian pastinya sudah tahu dengan sebuah serangan kejutan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang terhadap armada Angkatan Laut Amerika Serikat yang saat itu tengah berlabuh di pangkalan Pearl Harbor, Hawaii. Yang mana akibat serangan tersebut memicu kemarahan pemerintah Amerika Serikat dan pada akhirnya membuat pihak Amerika Serikat menjadi terlibat langsung dalam dinginnya Perang Dunia Kedua yang tergabung dalam blok sekutu. Sebelumnya pihak Amerika Serikat tidak ikut-ikutan dalam peperangan dan memilih menjadi negara netral yang tidak memihak siapapun. Terus kenapa Jepang menyerang Amerika duluan? Apa penyebabnya? Dan benarkah ada konspirasi di balik serangan Pearl Harbor ini? Sebelumnya ketegangan antara Jepang dengan Amerika Serikat sudah terjadi selama lebih dari satu dekade, yang diperparah dengan tindakan Jepang melakukan invasi ke Manchuria pada tahun 1931. Melihat hal ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas invasi yang dilakukan oleh Jepang. Menyikapi hal tersebut, pihak Jepang menarik diri dari organisasi internasional dan tetap melakukan invasi sampai ke Beijing, Tiongkok. Pada bulan Desember 1937, pasukan Jepang berhasil menduduki kota Nanjing dan di kota ini terjadi sebuah tragedi yang sekarang dikenal sebagai pembantaian Nanjing, yang mana pasukan Jepang melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan selama 6 minggu. Melihat kekejaman tersebut, Amerika Serikat mengambil langkah dengan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Jepang, termasuk embargo perdagangan ekspor pesawat terbang, minyak, besi, dan barang-barang penting lainnya, yang diharapkan dapat menghentikan ekspansi Jepang di wilayah Asia. Namun hal itu justru memicu kemarahan rakyat Jepang yang dinilai pihak Barat terlalu ikut campur dalam urusan Asia. Selama berbulan-bulan Jepang dan Amerika Serikat melakukan negosiasi namun tidak membuahkan hasil, yang pada akhirnya perang dengan Amerika Serikat tidak dapat dihindari lagi. Saat itu kekuatan Jepang sedang di atas angin dan juga pada bulan September 1940, Jepang telah menandatangani Fakta Tripartit dengan Jerman dan Nazi yang menandakan terbentuknya kekuatan blok poros. Setelah menghabiskan waktu selama berbulan-bulan untuk merencanakan serangan yang disusun oleh Laksamana Isoroku Yamamoto dengan tujuan menghancurkan armada Pasifik dan moral Angkatan Laut Amerika Serikat. Sehingga ketika Jepang melakukan serangan di Pasifik Selatan, Amerika Serikat tidak akan mampu melawannya. Akhirnya serangan kejutan yang dilakukan oleh pasukan Kekaisaran Jepang dimulai. Pada 7 Desember 1941, rombongan armada Angkatan Laut Jepang tiba di Pearl Harbor, Hawaii, dengan membawa 6 kapal induk, 414 pesawat tempur, 2 kapal tempur, 2 kapal penjelajah berat, 1 kapal penjelajah ringan, 28 kapal selam, 9 kapal perusak, dan 8 kapal tanker. Saat itu pukul 7:38 pagi, suasana di Pearl Harbor berubah mencekam. Langit-langit dipenuhi pesawat Jepang yang menghujani kapal di bawahnya dengan peluru dan bom. Sebuah bom seberat 1.800 pounds menghantam kapal perang USS Arizona yang membuat kapal itu meledak dan tenggelam beserta 1.000 orang terperangkap di dalamnya. Selanjutnya torpedo-torpedo diluncurkan dari kapal perang Jepang yang menghantam USS Oklahoma bersama 400 orang di dalamnya. Tak berhenti di situ saja, gempuran dari pesawat tempur Jepang juga mengakibatkan ratusan pesawat Amerika Serikat yang tengah parkir di pangkalan Pearl Harbor hancur. Akibat serangan kejutan yang berlangsung selama kurang dari 2 jam tersebut, menghancurkan 8 kapal perang Amerika, menenggelamkan 4 kapal, dan merusak 4 lainnya, serta 300 pesawat hancur, menewaskan sekitar 2.400 orang dan 1.100 lainnya mengalami luka-luka di Pearl Harbor. Sedangkan pihak Jepang kehilangan 5 kapal selam, 29 pesawat hancur, dan 64 tentaranya tewas, serta 1 tentara yang tertangkap. Dalam serangan kejutan ini, pihak Jepang merasa telah berhasil melumpuhkan kekuatan armada Pasifik Amerika Serikat. Namun ternyata anggapan itu salah besar. Karena armada utama Pasifik yaitu kapal induk milik Amerika Serikat yang sebelumnya berada di pangkalan Pearl Harbor kebetulan sudah meninggalkan pangkalan, yang membuatnya lolos dari serangan dan juga pihak Jepang membiarkan fasilitas darat yang paling penting di pangkalan tersebut yaitu depot penyimpanan minyak, bengkel, galangan kapal, dan dermaga kapal selam tetap utuh, yang membuat militer Amerika Serikat mampu pulih dengan cepat. Hanya berselang sehari pasca serangan tersebut, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang pada 8 Desember 1941 dan deklarasi perang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Franklin Delano Roosevelt. Tak hanya itu, 3 hari kemudian Jerman menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Kondisi ini menjadikan Amerika Serikat tergabung dalam pasukan sekutu dan terlibat pertempuran di Eropa dan Asia Pasifik. Namun, terdapat sebuah teori konspirasi yang mengatakan bahwa sebenarnya Roosevelt memang sengaja membiarkan Jepang menyerang Pearl Harbor agar Amerika Serikat punya alasan untuk terjun dalam peperangan.
Apakah itu benar atau tidak? Bagaimana komentar kalian?